Pernahkah Anda mendengar tentang pisau yang bentuknya meniru cakar harimau? Di ranah Minang, benda itu bukan sekedar senjata. Ia adalah bagian dari falsafah hidup orang Minangkabau. Alam tak kembang jadi guru. Alam terkembang menjadi guru bagi segala pengetahuan. Kali ini kita akan menelusuri 9 senjata tradisional dan pusaka dari Provinsi Sumatera Barat. Dari pisau rahasia silek, keris kepemimpinan hingga perisai pelindung diri. Jadi, tetap ikuti kami. Mari kita pulang kampung. Inilah karambit, atau orang Minang menyebutnya kurambia. Pisau genggam kecil yang melengkung tajam menyerupai kuku harimau Sumatera. Ukurannya hanya segenggam tangan, tapi jangan tertipu. Inilah salah satu senjata paling ditakuti dalam sejarah bela diri Nusantara. Konon bentuknya terinspirasi dari cerita Cindaku, manusia harimau yang melegenda di tanah Minangkabau, sehingga lengkungannya meniru cakar sang raja hutan. Falsafah Minangkabau berbunyi alam tak kembang jadi guru, alam yang terbentang menjadi guru. Harimau bertarung dan manusia Minang belajar darinya. Desain ini bukan tanpa alasan. Menurut penutur budaya Minang, Haftang membuat kerambit lebih ringan, praktis, dan mudah disembunyikan. Berbeda dari parang atau golok, kerambit sejak awal dirancang khusus sebagai senjata tempur rahasia. Dan menurut tradisi Minangkabau, kurambia harus selalu tersembunyi, bukan untuk gagah-gagahan, tapi justru menjaga kerahasiaan penggunanya. Ia diwariskan lewat jalur silet, cak silat Minangkabau, khususnya aliran silet harimau yang meniru gerakan sang harimau Sumatera. Dan hari ini, kerambit justru mendunia. Perusahaan pisau Amerika seperti Emerson dan Strider memproduksinya secara massal sejak pertengahan tahun 2000-an. Militer Indonesia, Malaysia, Kanada hingga pasukan khusus Amerika mengadopsi kerambit sebagai senjata taktis jarak dekat. Silek Minangkabau sendiri tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, dan kerambit adalah salah satu senjata yang hidup dalam gerakannya. Begitulah kerambit. Ini adalah ikon budaya Minangkabau yang kini dikenal luas di seluruh dunia. Kerambit bukanlah senjata untuk pamer kekuatan. Ia dirancang dengan serangan jarak yang sangat dekat, senyap, bukan duel terbuka di pertempuran. Akan tetapi kerambit bukan satu-satunya bilah pendek dari ranah Minang. Ada satu lagi, namanya karih. Bentuknya menyerupai keris di Jawa, tapi maknanya murni lahir dari adat Minangkabau sendiri. Diselipkan di pinggul kiri dengan posisi miring, inilah karih keris Minangkabau yang bukan lagi senjata tempur melainkan lambang kebesaran seorang Pangulu. Sekilas menyerupai keris Jawa, namun karih Minang memiliki bahasa simbolnya sendiri, bahasa tentang kepemimpinan adat yang bijaksana dan bertanggung jawab. Karih telah lama digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat, bukan untuk berperang. Ia adalah pesan visual tentang nilai kepemimpinan yang diwariskan turun-temurun. Dan menurut peneliti Muhsin Ilhaq dalam jurnal Keris dalam Budaya Minangkabau, karih terdiri dari 4 bagian utama, yaitu gembong, putiang, tunangan, dan matu keris. Keempat bagian utama ini bukan sekedar fisik, melainkan cermin nilai kepemimpinan seorang Pangulu, sang kepala kaum adat yang dihormati setinggi-tingginya. Dimulai dari gembong, yaitu gagang atau hulu yang melengkung, bentuknya bermakna seorang Pangulu haruslah cerdas, rendah hati, dan patuh pada hukum adat serta agama.
Kemudian putiang, penghubung antara gagang dan bilah. Dalam adat, putiang keris tidak boleh diambil lauk. Artinya, Pangulu haruslah sabar, rela, dan tidak mengharapkan pamrih atas kepemimpinannya. Sementara tunangan adalah sarung keris yang terbuat dari kayu kamat, diukir dengan motif yang indah. Ia melambangkan bahwa Pangulu harus tampil dengan kehormatan dan keluhuran budi. Dan yang terakhir, mantok karis, bilah berlekuk yang tajam di kedua sisinya. Ini adalah simbol keadilan seorang Pangulu. Ia harus berlaku netral dan tidak berat sebelah dalam memutuskan sebuah perkara. Lekukan pada matu keris mengajarkan Pangulu untuk senantiasa berhati-hati, Sudijo Siasek, dalam setiap tindakan dan keputusan. Dan bagi seorang Pangulu, mencabut keris adalah kiasan sebelum menjatuhkan sebuah hukuman. Ia harus terlebih dahulu menggeser keris ke kanan, sebuah jeda untuk merenung, memaafkan, dan menimbang. Hal ini sejalan dengan falsafah Minangkabau, adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, nilai agama dan adat menyatu dalam sikap kepemimpinan seorang Pangulu. Tarikh juga hanya dikenakan dalam momen-momen khusus seperti upacara Bataka Pangulu, pengangkatan seorang Pangulu adat. Saat itulah atribut kebesaran dipakai secara lengkap. Alhamdulillah, terima kasih. Dalam upacara itu, Pangulu mengenakan deta, baju hitam, sampiang, cawek, karih, sarawa, salendang, tungkek, dan tarumpa. 9 atribut yang menyimbolkan tanggung jawab. Karis juga hadir dalam pernikahan adat Minangkabau, disematkan pada pengantin pria bukan sebagai senjata, melainkan sebagai simbol keluhuran dan kesiapan memimpin sebuah keluarga. Jika kerambit dan karih adalah bilah pendek, senjata berikutnya punya wujud yang sangatlah berbeda, bermata 3 seperti senjata dewa. Namanya piarik. Jejak akulturasi Hindu yang masih bertahan jauh setelah Islam menjadi napas utama ranah Minang. Piarit lahir jauh sebelum Islam masuk ke Sumatera Barat. Pada masa masyarakat Padang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Bentuknya yang menyerupai trisula bukanlah kebetulan. Ia mengadaptasi senjata utama Dewa Siwa dari kosmologi Hindu yang pernah hidup di sini. Setelah Islam datang dan mengubah wajah spiritual Minangkabau, piarit tidak lantas hilang. Fungsinya justru bergeser dari ritual ke keseharian. Dahulu, piarit dipakai berburu binatang besar di rimba Sumatera Barat. Dan ketika kolonial Belanda datang, piarit turut diangkat sebagai senjata perlawanan. Tombak berburu berubah wujud menjadi alat mempertahankan tanah leluhur. Senjata menyerupai piarit ini juga dikenal di luar Sumatera Barat, seperti di Sumatera Selatan maupun di provinsi lainnya. Lebih dikenal dengan sebutan trisula, jejak yang sama dari akar Hindu yang sama. Piarit mengingatkan kita budaya Minangkabau bukanlah tunggal. Ia adalah lapisan demi lapisan sejarah dari Hindu, Islam, hingga perlawanan kolonial. Dari tombak trisula ini, mari kita berpindah ke dua bilah panjang yang pernah menyayat sejarah kolonial Sumatera Barat. Dan inilah Klewang Padang, pedang panjang bermata satu dengan tumpuan berat di bagian tengah bilahnya. Bentuknya menyerupai golok, tapi klewang punya bilah yang lebih panjang. Dan gagang sering dihiasi dengan berbagai ukiran kepala naga ataupun singa. Beberapa sumber mencatat klewang menjadi salah satu senjata pasukan Padri dalam perang melawan kolonialisme Belanda di Sumatera Barat pada abad ke-19. Motif ukiran pada gagangnya yang khas, ia mencerminkan kekayaan seni tempat dan ukir masyarakat Minang kala itu. Klewang dirancang dengan tumpuan berat di tengah bilah, memberi daya tebas maksimal sekali ayun. Cocok untuk medan perang. Bilahnya lurus dan tajam pada satu sisi,
Berbeda dengan senjata tebas Minangkabau lainnya yang punya lengkungan lebih khas. Namun kelewang bukanlah satu-satunya bilah panjang dari masa perlawanan itu. Ada satu lagi dengan kisah seorang perempuan pemberani di baliknya. Namanya Rudui, dan kisahnya dimulai dari sebuah nagari kecil bernama Mangopo pada malam Juni tahun 1908. Inilah Rudui, senjata bilah panjang menyerupai golok dan parang, namun dengan sisi tajam yang melengkung cembung ke dalam. Sekilas mirip kelewang, tapi jika diamati lekat, kelengkungan Rudui inilah yang membedakannya, ciri khas yang jarang orang tahu. Rudui tercatat dalam sejarah sebagai senjata perang Mangopo atau perang belasting yang meletus di Nagari Mangopo, Kabupaten Agam tahun 1908. Perang itu dipicu kebijakan pajak paksa kolonial Belanda yang mencekik rakyat Mangopo, sebuah beban yang tak lagi bisa ditolerir. Menurut catatan sejarah, pada malam 15 Juni 1908, seorang perempuan bernama Siti Mangopo memimpin penyusupan ke markas Belanda bersama para pejuang. Bersenjatakan Rudui, beliau serta pasukannya menyerbu dalam gelap, memadamkan lampu markas sebelum melancarkan serangan mendadak. Rudui bukan sekedar bilah tajam, ia adalah simbol perlawanan rakyat Minangkabau terhadap ketidakadilan sistem pajak kolonial. Ibu Siti Mangopo yang dijuluki singa betina dari ranah Minang membuktikan bahwa keberanian memegang senjata bukan monopoli laki-laki semata. Berbeda dari kelewang yang bilahnya lurus, Rudui punya sisi tajam yang cembung ke dalam. Perbedaan kecil namun jadi penanda identitasnya. Rudui menjadi saksi bahwa perlawanan Minangkabau terhadap kolonial tidak selalu tercatat besar dalam buku sejarah nasional, namun tetap hidup di ingatan ranah Minang. 5 pusaka Minangkabau sudah kita telusuri bersama, dari Kerambit yang mendunia hingga Rudui yang mengenang keberanian Ibu Siti Mangopo. Tapi cerita Sumatera Barat belumlah selesai. Di tengah Samudra Hindia menanti satu dunia lagi yang jarang tersentuh dengan kamera. Kita tiba di Kepulauan Mentawai, Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan adalah rumah bagi rumpun budaya yang sama sekali berbeda dari Minangkabau. Inilah Row-Row, busur panah masyarakat Mentawai, dan Silogui, anak panahnya yang telah dieloisi racun hutan. Row-Row dibuat dari batang enau yang tua dan keras, sementara Silogui ditatah dari batang aur yang lurus dan ringan. Bagi setiap laki-laki Mentawai, busur ini bukan sekedar alat berburu. Ini adalah benda yang dikenalkan sejak masih balita. Menurut penelitian antropolog Reimer Sheffield yang menghabiskan bertahun-tahun bersama masyarakat Shakudai di Siberut, Row-Row adalah produk asli kebudayaan Mentawai sendiri. Racun pada Silogui, menurut catatan akademis Van Zonneveld, terdiri dari campuran omai, cabai, akar tuba, dan lengkuas hutan. Diracik dengan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap keluarga Mentawai punya row-rownya sendiri, disimpan di rumah atau dibawa serta dalam tabung bambu bernama okbuk. Dan anak panah Silogui sendiri punya beragam bentuk menyesuaikan buruannya. Ada yang sekedar meruncing untuk memanah yang lebih ringan, ada berbentuk segitiga yang lebih besar untuk buruan yang lebih besar pula. Namun proses meraciknya bukan sekedar mencampur bahan saja. Ada beberapa pantangan yang cukup ketat untuk dilakoni seorang peracik.
Menurut catatan lapangan, sebelum berburu, masyarakat Mentawai kerap berpantang makan dan minum tertentu demi menjaga kelancaran dan keselamatan perburuan. Selanjutnya ada tombak Mentawai atau disebut sosokan. Dalam catatan akademis, senjata bermata tajam bertangkai panjang. Panjangnya sekitar 2 meter hingga 3 meter. Dibuat dari kayu enau atau bambu, disesuaikan dengan tinggi badan pemiliknya sendiri. Menurut dokumentasi lapangan langsung di kawasan Butuhi, Pulau Siberut, masyarakat Mentawai mengenal setidaknya 3 jenis mata tombak berburu. Berbeda dari serampang yang dipakai menombak ikan besar di laut. Yang pertama ada simunik pekat untuk buruan kecil seperti ikan maupun rusa. Kemudian ada buluk obuk yang digunakan untuk buruan yang lebih besar. Kemudian ada tombak patara. Pengait pada mata tombak dirancang khusus menembus tubuh babi hutan yang besar dan lincah. Masih ada satu lagi senjata khas Mentawai, yaitu palitai. Inilah pisau Mentawai yang bentuknya sederhana namun penuh cerita. Pisau khas Mentawai dengan bilah lurus tajam di kedua sisi. Berbeda dari kerambit maupun karih yang lahir dari filosofi Minangkabau, palitai punya bentuk yang jauh lebih sederhana, polos, fungsional, tanpa ukiran rumit. Menurut George Cameron Stone, dalam glosarium senjata dunia yang menjadi rujukan kolektor dan kurator senjata secara internasional, palitai adalah pisau asli Kepulauan Mentawai. Menariknya, biji besi untuk membuat bilah palitai bukan berasal dari Mentawai sendiri, melainkan diimpor dari daratan Sumatera. Ukuran palitai sendiri bervariasi dari 30-an sentimeter hingga hampir 1 meter, tergantung keinginan dan kebutuhan pemiliknya. Kini, palitai lebih banyak diburu kolektor senjata dunia. Sebagian bahkan dijual sebagai barang antik di pasar internasional, jauh dari tanah asalnya di Siberut. Rou-rou dan palitai adalah dua sisi menyerang dari Mentawai. Tapi ada satu benda lagi yang dibawa bukan untuk melukai, melainkan untuk menahan. Inilah koraibi, juga disebut kurabit atau kuraibi. Perisai kayu panjang masyarakat Mentawai, pelengkap terakhir dari perjalanan kita hari ini. Bentuknya memanjang dan sedikit melengkung dengan bagian tengah berlubang yang ditutup separuh tempurung kelapa sebagai pegangan. Koraibi didokumentasikan dalam buku Mentawai Art, Fieldman and Wenthold 1999 dan koleksi resmi Dallas Museum of Art yang menyimpan satu koraibi asli dari desa Sagulube, Pulau Siberut abad ke-19. Permukaan koraibi dihiasi motif spiral disebut patogalik yang khas Mentawai. Dan menurut catatan Dallas Museum of Art, di beberapa koraibi terdapat guratan tangan yang melambangkan kerabat yang telah wafat. Berfungsi sebagai pengingat memori, bukan sekedar hiasan. Bersama palitai dan rou-rou silogui, koraibi melengkapi gambaran utuh masyarakat Mentawai punya filosofi menyerang dan bertahan yang sama matangnya dengan yang lain. 4 pusaka Mentawai ini, rou-rou silogui, tombak, palitai, dan koraibi, menutup perjalanan kita ke pulau-pulau di tengah Samudra Hindia. Senjata bagi kedua rumput budaya ini bukan hanya alat untuk melukai semata. Ada falsafah hidup, cara bertahan, bahkan lambang kepemimpinan dan kedewasaan. Begitulah cara leluhur kita baik di daratan Minangkabau maupun Kepulauan Mentawai. Mewariskan nilai bukan lewat kata-kata semata, tapi lewat bilah, ukiran, racun hutan, dan cerita di baliknya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya agar kita bertemu lagi dalam perjalanan berikutnya.
Sampai jumpa di kampung berikutnya, tempat kita kembali lagi, kembali pulang kampung.